Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah manajemen industri secara daring. Walaupun masih dalam kondisi pandemi corona, semoga pandemi corona ini segera berlalu dengan dilakukannya vaksinasi yang sebentar lagi akan diberikan kepada semua warga negara Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi manajemen operasi dan produksi. Nah, sebagai gambaran awal ini adalah biodata singkat dari saya. Apabila nanti Anda masih mengalami kesulitan, kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik di forum kuliah melalui e-learning Bismart, melalui WhatsApp group, maupun melalui channel YouTube ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ini ilustrasi sebelum Anda mengikuti video kuliah ini mungkin masih bingung, masih belum paham, masih belum kompeten tentang manajemen operasi dan produksi pada suatu industri. Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini minimal sekali Anda punya wawasan, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Sehingga Anda lebih clear, lebih paham, lebih kompeten tentang seluk-beluk manajemen operasi dan produksi di suatu industri. Nah, kita awali dengan pengantar manajemen operasi. Jadi yang namanya manajemen operasi itu merupakan salah satu fungsi yang sangat penting pada suatu organisasi, terutama di industri. Nah, di sini untuk mengelola sebuah organisasi maupun industri, ini terutama yang profit, maka harus paham benar tentang manajemen operasi. Jadi operasi yang ada di suatu organisasi maupun industri itu seperti apa? Tanpa memahami operasinya, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, manajemen operasi itu memberikan gambaran seluk-beluk tentang tata cara produksi suatu barang ataupun jasa. Ini penting sekali untuk manajemen operasi. Biasanya pada waktu kita pertama kali masuk di industri, itu dilakukan orientasi dulu untuk mengenal. Oh, di sini itu industrinya, core bisnisnya apa, prosesnya nanti seperti apa. Mulai dari awal sampai menghasilkan produk jadi. Mulai dari menerima order, mulai dari desain produk, ya nanti sampai memasarkan produknya itu seperti apa. Nah, ini adalah gambaran nanti dalam kegiatan operasi dan produksi. Nah, ini perlu dimanage dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah bahwa manajemen operasi itu memberikan arahan kepada pimpinan, ya terutama di sini manajer operasional, manajemen produksi, manajemen operasi, untuk meningkatkan produktivitas secara efektif dan efisien. Nah, kita tahu yang namanya kegiatan operasi dan produksi itu berlangsung setiap hari. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, tetapi tiap hari. Contoh industri pembangkit listrik, ya tiap hari produksi listrik. Industri sepatu tiap hari produksi sepatu. Industri komputer tiap hari produksi komputer. Oleh karena itu, ya, yang namanya kegiatan sehari-hari untuk dapat mencapai produktivitas yang tinggi secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Nah, sekarang kita bahas untuk
ruang lingkupnya ya dari manajemen operasi itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa aspek ya. Yang pertama adalah desain produk. Produk bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah tentang manajemen kualitas. Pertama kali kita mendesain produk. Nah, produknya itu kualitasnya seperti apa? Kita harus tentukan dulu. Sehingga kita perlu manage. Kita perlu rencanakan, kita perlu laksanakan, kita perlu kontrol agar nanti proses produksi, proses operasi itu dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, yang ketiga adalah kaitannya nanti dengan desain proses. Untuk menghasilkan produk yang telah kita rancang, prosesnya nanti seperti apa? Dan yang berikutnya, kapasitas mesin kita berapa? Kapasitas SDM kita berapa? Kapasitas material yang kita dapatkan seberapa? Kapasitas energi yang kita butuhkan, kita mampu atau tidak? Sehingga nanti perlu kita desain. Nah, yang berikutnya adalah kaitannya nanti dengan lokasi. Untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau baik barang maupun jasa dengan kualitas yang kita inginkan, dengan proses yang telah kita rancang, maka lokasinya itu di mana? Contoh sederhana, kita bangun pembangkit listrik di tengah kota, ya bubar. Pembangkit listrik PLTU, bahan material utamanya adalah batu bara. Bagaimana mengangkut batu bara ke tengah kota? Ini tidak masuk akal. Sehingga nanti lokasinya ya harusnya kalau batu bara ya dekat dengan pantai, dekat dengan pinggir laut, supaya nanti transportasinya pakai kapal mudah. Nah, yang berikutnya adalah strategi layout-nya, layout pabriknya nanti tata letaknya seperti apa. Karena nanti ini akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja yang ada di produksi. Nah, yang keenam kaitannya nanti dengan sumber daya manusia, kebutuhannya nanti seperti apa. Yang ketujuh nanti supply chain-nya, kebutuhan material, spare part-nya nanti seperti apa. Jangan sampai nanti kita di dalam produksi terganggu karena apa? Materialnya tidak lancar, spare part-nya nggak bisa lancar. Yang kedelapan adalah tentang inventory, bagaimana nanti kita memanage material, bagaimana kita memanage suku cadang, bagaimana kita memanage part-part yang kita butuhkan untuk peralatan-peralatan produksi. Nah, yang kesembilan nanti kita akan membahas tentang penjadwalan dan yang terakhir kaitannya nanti dengan maintenance atau pemeliharaan. Jadi ini adalah gambarannya ya bagaimana nanti di dalam manajemen operasi ya kita ya membicarakan tentang bagaimana mendesain sebuah produk atau barang yang berkualitas. Bagaimana nanti proses desainnya seperti apa nanti akan kita bahas secara detail. Nah, sekarang kita masuk pada bagian mana kira-kira yang memerlukan manajemen operasi. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan manajemen operasi ya bagian-bagian yang langsung terlibat di dalam operasi dan produksi. Yang pertama ya jelas ini adalah untuk plant manager atau manajer pabrik. Nah, manajer pabrik ini berurusan dengan kegiatan produksi dan operasi. Terutama di sini kaitannya dengan bidang perencanaan produksi. Ini harus berkaitan langsung dengan manajemen operasi. Apa produk yang akan kita buat minggu depan, bulan depan, tahun depan? Jumlahnya berapa? Spesifikasinya seperti apa? Nah, ini adalah perencanaan produksi. Yang berikutnya adalah manajemen pembelian. Untuk menghasilkan produk tadi butuh spare part, butuh material. Oleh karena itu nanti perlu kita melakukan manajemen pembelian. Hari ini kita mau produksinya berapa, sehingga spare part-nya butuh berapa. Belinya di mana? Proses pengirimannya berapa lama? Kita harus manage dengan baik. Yang berikutnya adalah manajemen persediaan. Nah, kita sekarang itu posisinya seperti apa? Persediaan itu inventory baik dalam hal raw material maupun barang jadi. Nah, ini kaitannya nanti dengan forecasting dan lain sebagainya. Nah, berikutnya nanti kaitannya dengan pengelolaan karyawan. Untuk menghasilkan produk tertentu, jumlah tertentu, kualitas tertentu, kebutuhan karyawannya seperti apa. Nah, di sini sangat penting ya peran dari plant manager ini. Yang kedua adalah direktur pembelian atau
Director of Purchasing. Nah, ini penting sekali. Proses produksi dan operasi tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya dukungan dari divisi ini. Divisi ini kaitannya nanti dengan fungsi pembelian, ya, di mana nanti menyiapkan raw material maupun spare part yang dibutuhkan oleh kegiatan produksi ini. Nah, di sini mereka harus menelaah program penjualan, ya, mengintegrasikan antara supplier dan distributor. Supplier itu pemasok material maupun spare part, sedangkan distributor itu adalah yang nanti akan menjual produk-produk yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah mengkoordinasi aktivitas operasi. Ini penting sekali, ya. Yang ketiga adalah manajer mutu. Nah, manajer mutu nanti kaitannya dengan pengawasan aspek operasional, ya, sebagai tanggung jawab bersama, ya, semua pihak, terutama fungsi operasional. Nah, di sini kualitas menjadi salah satu andalan. Karena di sini daya saing itu yang paling utama, ya, tentang kualitas produknya. Yang keempat adalah konsultan perbaikan proses. Nah, ini kaitannya nanti dengan desain proses untuk perbaikan bagi kegiatan operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajemen perencana supply chain atau supply chain manager and planner. Nah, ini kaitannya dengan tadi, ya, untuk supply chain management kaitannya nanti dengan pembelian. Bagaimana kita menghasilkan, ya, raw material dan juga spare part agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini dibutuhkan nanti beberapa hal yang terkait dengan material requirement. Jadi nanti ada MRP, material requirement planning-nya, perencanaan kebutuhan materialnya setiap hari berapa, setiap minggu berapa, setiap bulan berapa. Sehingga nanti perlu dibuat supply chain manajemennya. Oh, vendornya siapa? Kita harus ikat indernya, ya. Distributornya siapa? Nanti kita harus ikat supaya ini menjadi sebuah rantai pasok yang sangat solid. Kaitannya nanti dengan teknologi untuk komunikasi. Bagaimana nanti di sini manajer harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat, ya, perkembangan dari teori manajemen operasional ini mirip dengan perkembangan teori manajemen. Tokoh-tokohnya ada banyak, mulai dari abad ke-18 itu ada Eli Whitney, ya, konsepnya tentang standarisasi dan pengendalian mutu. Nah, di sini fokusnya Eli Whitney itu dulu adalah pada produk senjata, di mana nanti produk senjata itu supaya memenuhi standar dan memenuhi mutu yang telah dipersyaratkan, konsepnya adalah bongkar pasang. Bagaimana produk senjata itu bisa dibongkar dan dipasang dengan baik. Sehingga apa? Memudahkan di dalam proses pengiriman, memudahkan proses dalam penggunaannya. Nah, ini adalah salah satu sumbangan terbesar dari Eli Whitney. Yang berikutnya adalah Frederick Taylor. Frederick Taylor itu konsepnya adalah tentang metode kerja. Bagaimana metode kerja agar menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan cara yang efektif dan efisien. Tokoh yang lain ada Taylor, ada Ken, ya, ada Frank dan Lillian Gilbert, ya. Ini termasuk revolusioner, ya, pada bidang perancangan tata cara kerja. Bagaimana orang bekerja agar menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan cara yang efektif dan efisien. Tata letaknya seperti apa, deskripsi pekerjaannya seperti apa, sistematika pekerjaannya seperti apa, ya, sehingga di sini sangat mendukung untuk proses operasi dan produksi. Nah, yang berikutnya adalah ada Henry Ford dan Charles Sorensen. Ini pada abad 19. Konsepnya adalah, ya, dengan memadukan pengetahuan komponen standar dengan lini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Nah, ini sangat penting, ya, sumbangan dari Henry Ford dan Charles Sorensen ini terhadap peningkatan manajemen operasi dan produksi. Nah, sekarang kita lihat untuk konsep manajemen operasi dan produksi itu banyak dimodelkan dengan konsep input, proses, dan output. Input itu apa, ya? Di sini input pada manajemen operasi, ya, berupa material. Yang berikutnya adalah, ya, bahan baku, ya.
raw material, ya, bisa berupa barang setengah jadi atau bisa berupa bahan baku, bahan mentah. Ada komponen. Komponen itu barang yang sudah dirangkai. Contoh misalkan industri komputer, itu tidak raw material, tetapi di situ ada komponen. Komponen apa? RAM, tinggal pasang saja. Komponen apa? Komponen mainboard, tinggal pasang nanti. Komponen apa? Prosesor, sudah jadi. Tapi ada juga yang di sini raw material. Contohnya misalkan tadi industri pembangkit listrik. Apa raw materialnya? Batu bara. Batu baranya yang masih berupa batu, ukurannya besar-besar sehingga nanti harus diproses, harus dipecah, ya, harus dihaluskan dan lain sebagainya. Ada yang raw material misalkan industri mebel, apa raw materialnya? Raw materialnya kayu, masih gelondongan sehingga harus diproses. Kalau yang komponen ya mungkin sudah jadi kayu yang sudah dipotong-potong. Nah, ini adalah berkaitan dengan ini. Yang berikutnya apa? Bahan bakar. Ini penting ya untuk bahan bakarnya, baik menggunakan BBM maupun non BBM. Yang berikutnya adalah modal, uang untuk menggerakkan proses produksi ini. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Yang berikutnya ada waktu dan sumber daya yang lain. Ini kemarin sudah kita singkat menjadi 7M. Man, many, material, money, machine, minute, methods, ya, dan market. Ditambah dengan energi, ya, ditambah dengan informasi. Nah, yang kedua adalah proses. Proses itu adalah kegiatan mengolah input pada suatu industri menjadi output. Melakukan transformasi kalau di industri di sini. Transformasi itu ya mengubah dari serangkaian input tadi 7M plus E plus I tadi menjadi output. Outputnya harus mempunyai nilai tambah. Nah, di sini output itu merupakan hasil dari proses yang dicirikan dengan adanya nilai tambah. Jadi yang namanya transformasi dari input menjadi output itu harus punya nilai tambah. Nah, tadi produknya bisa berupa apa? Bisa berupa barang maupun jasa. Nah, barang itu merupakan produk dalam bentuk fisik, punya bentuknya, wujudnya ada. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa disentuh, bisa dipegang, ya, dan bisa mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Ini namanya barang. Contohnya ini, ya. Tapi yang kedua bentuknya jasa. Jasa adalah kegiatan yang sifatnya tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Nah, adanya adalah di sini manfaat yang diberikan memenuhi kebutuhan yang tidak terikat pada penjualan produk lain. Ya, misalkan jasa perbaikan, jasa untuk konsultasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan antara barang dan jasa. Kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud dan tidak bisa dijual lagi. Yang kedua, dapat dimiliki dan dijual kembali kalau barang, kalau jasa tidak. Yang berikutnya dapat disimpan dan dipegang. Kalau di sini umumnya tidak dapat disimpan. Kualitasnya itu diukur dengan mudah. Kalau jasa agak sulit, walaupun bisa juga. Kalau barang kan nanti kita bahas di manajemen kualitas. Yang berikutnya dapat diangkut. Ya, kalau di jasa tidak bisa diangkut. Produksi dan konsumsi terpisah. Kalau di sini ya penjualan sebagai bagian dari jasa. Penjualan dan produksi terpisah ya ini tadi. Ya, terus pemindahan pada tenaganya bukan pada barangnya. Produk disediakan bukan dijual. Mutu dapat diukur dengan mudah. Kalau ini tadi susah ya. Otomasi mudah. Nah, kalau di sini ini lokasi menjadi penting untuk interaksi dengan konsumen. Sulit diotomasi. Dan produk menghasilkan penerimaan pada barang, sedangkan pada jasa pendapatan dari adanya pelayanan. Ini adalah perbedaan antara produk berupa barang dan jasa. Nah, contohnya apa di sini produk barang itu? Ya, yang pertama adalah industri manufaktur. Industri manufaktur itu adalah industri yang menghasilkan barang dan jasa. Ada proses transformasi tadi. Contohnya apa industri manufaktur itu? Industri logam, ya,
Inputnya adalah biji besi, ya, outputnya adalah berupa logam, besi batangan, besi apa namanya yang berongga dan lain sebagainya. Industri kabel itu manufacture. Yang berikutnya adalah industri pertanian, industri perkebunan, industri perikanan. Ini jelas wujud barangnya. Yang berikutnya pabrik pembuatan produk, ya, pabrik tempe, pabrik tahu, ya, pabrik makanan, minuman dan lain sebagainya. Pertambangan itu jelas produknya berupa hasil tambang. Industri berat, ya, industri logam tadi termasuk industri berat. Industri ringan, ya, industri-industri yang menghasilkan produk-produk yang sederhana. Yang berikutnya industri konstruksi, hasilnya jelas bangunan. Industri otomotif, mobil jelas. Perumahan, hasilnya rumah. Garment itu hasilnya produknya sangat jelas. Dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk jasa contohnya apa? Yang pertama jasa profesional. Jasa konsultasi. Misalkan kalau kita ingin mengembangkan sebuah sistem, maka kita perlu konsultan. Kita akan merancang bangunan, kita perlu konsultan. Standarnya seperti apa? Yang terbaik nanti seperti apa? Kita perlu jasa konsultan. Yang berikutnya pendidikan, ini juga sama. Ini adalah jasa. Tidak ada fisiknya nggak kelihatan. Hukum itu juga konsultan, ya, berupa konsultan hukum dan lain sebagainya. Kesehatan itu juga abstrak. Perdagangan abstrak, ya. Layanan masyarakat abstrak. Transportasi abstrak. Perbankan, asuransi juga abstrak. Hiburan, administrasi abstrak, ya. Real estate, jasa perbaikan, jasa rias dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat fungsi yang ada di dalam industri ada berbagai macam. Ada fungsi tadi perancangan produk, ada perancangan proses, ada produksi, ada pengendalian produksi, ada inventory, ada pemasaran, ada keuangan, ada SDM, ada apalagi ya untuk customer service dan lain sebagainya. Nah, masing-masing fungsi di industri itu tergantung dari industrinya. Semakin besar dan kompleks industri, maka fungsinya semakin banyak. Semakin sederhana industrinya, maka fungsinya semakin sedikit. Contohnya kalau industri yang rumah tangga, mungkin fungsinya tidak sekompleks ini. Fungsinya hanya yang penting ada produksi, perancangan produknya ada enggak? Ya langsung diproduksi gitu aja. Keuangannya bagaimana? Keuangannya jadi satu. Penyimpanannya bagaimana? Kadang-kadang penyimpanannya sederhana. Ada barang produksi, enggak ada barang enggak produksi. Tetapi kalau di industri besar, misalkan di industri pembangkit listrik, industri kimia, ya, industri makanan, industri minuman, industri otomotif dan lain sebagainya, maka ini harus kompleks. Nah, kita lihat untuk di prosesnya dari manajemen operasi ya yang ada di industri itu biasanya menggunakan prinsip PDCA. Apa itu PDCA? Yaitu plan, do, check, and action. Atau PDEI. Plan, do, evaluate, and improve. Nah, ini adalah sebuah siklus. Ini siklus. Yang kedua, pendekatannya adalah menggunakan pendekatan IPO. Apa itu IPO? Yaitu input, proses, dan output. Jadi inputnya seperti apa? Ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu sumber daya. Prosesnya seperti apa di sini? Ya. Prosesnya bisa dilakukan pengukuran, ya, bisa penghalusan, bisa pemotongan, bisa penyambungan, bisa pengelasan, dan lain sebagainya. Ini proses. Nah, indikator dari proses itu apa? Lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih aman. Sehingga nanti inputnya itu menghasilkan output yang mempunyai nilai tambah. Yang tadinya kayu dijadikan mebel mempunyai nilai tambah. Yang tadinya pasir silikon menjadi microprosesor itu mempunyai nilai tambah. Nah, di sini kriterianya adalah efisien dan efektif. Efisien bila kita berkaitan dengan input. Penggunaan input yang seminimal mungkin itu artinya efisien. Menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan itu namanya efektif. Nah, kinerja dari sistem operasi itu ditentukan oleh 3 aspek.
Yang pertama produktivitas, yang kedua efektivitas, dan yang ketiga efisiensi. Ini 3 unsur yang paling penting di dalam sebuah sistem operasi dan produksi. Produktivitasnya harus tinggi, efektivitasnya harus baik, dan efisiensinya harus tinggi. Ini tiga aspek penting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produktivitas? Kinerja proses produksi itu dilihat dari output prosesnya, yaitu berapa unit output yang dapat dihasilkan oleh setiap unit masukan. Jadi produktivitas sederhananya adalah rasio output terhadap input proses, ya. Nah, di sini suatu industri harus mampu mencapai target operasi yang telah direncanakan. Sehingga di sini perlu adanya SOP, yaitu standar operasi prosedur. Nah, sehingga di sini untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya, perlu dukungan manajemen operasi dan juga maintenance. Karena nanti untuk peralatan-peralatan dan spare part-nya harus di-maintain dengan baik. Baik melalui preventive maintenance, predictive maintenance, proactive maintenance, maupun corrective maintenance. Nah, di sini perlunya nanti ada koordinasi antara bagian operasi, bagian maintenance, dan bagian engineering. Tentu saja bagian-bagian yang lain juga penting ya untuk melakukan berkolaborasi. Nah, yang kedua adalah konsep efisien dan efektif. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Jadi di sini kata kuncinya adalah penggunaan sumber daya. Semakin sedikit sumber daya, maka proses dikatakan lebih efisien. Nah, proses yang efisien ditandai dengan perbaikan sehingga lebih murah dan lebih cepat. Ini indikatornya. Nah, sedangkan efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan. Kalau tujuannya tercapai ya berarti efektif. Ya. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan, maka proses semakin efektif. Nah, tandanya atau cirinya apa? Yaitu adalah perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman. Nah, ini adalah gambaran tentang efisien dan efektif, ya. Efektif itu ya tepat sasaran di sini. Nah, kalau efisien apa? Nah, ini timbangannya ini. Ini input, ini output. Untuk menghasilkan output yang sama, maka inputnya lebih minimal, maka dikatakan efisien. Kalau inputnya sama, outputnya harus lebih besar. Konsepnya seperti itu yang dikatakan efisien. Efisien itu bukan menghemat. Hemat dengan efisien itu beda. Kalau industri itu konsepnya efisien. Efisien itu adalah perbandingan input dan output. Kalau outputnya sama, inputnya harus lebih rendah. Kalau inputnya sama, outputnya harus kita naikkan. Itu namanya efisien. Nah, yang berikutnya adalah daya saing. Suatu industri perlu daya saing. Daya saing ditentukan oleh apa? Yang pertama kualitas produk. Kalau kualitas produknya bagus, ya daya saingnya tinggi. Yang kedua adalah biaya atau harga. Harganya kompetitif. Kalau harganya tinggi, ya daya saingnya biasa saja. Jadi ini tantangannya, bagaimana kita merubah produk yang kualitasnya tinggi tetapi cost-nya kompetitif. Yang ketiga adalah delivery-nya. Percuma punya produk yang berkualitas tinggi dan harganya murah kalau delivery-nya lama. Begitu produknya datang sudah ketinggalan, sudah obsolete. Maka ini penting sekali, ya. Yang berikutnya adalah garansi. Walaupun produk itu sangat berkualitas, ini butuh sekali untuk garansi. Ini untuk meyakinkan konsumen. Ini sekarang banyak konsep lifetime warranty, garansi seumur hidup. Di pembelajaran garansi sampai bisa. Kalau kuliah ada garansi sampai lulus itu kan. Nah, ini penting, ya. Nah, yang berikutnya adalah services, pelayanan. Ini juga penting. Produknya bagus, harganya murah, delivernya cepat, garansinya ada, servisnya mengecewakan. Nah, ini juga
kurang, ya daya saingnya kurang. Sehingga aspek-aspek ini menjadi sangat penting. Nah, berikutnya adalah perkembangan teknologi di bidang operasi dan produksi. Nah, ini perkembangannya sangat pesat ya, terutama di revolusi industri 4.0. Nah, mulai dari konsep DFM yaitu Design for Manufacture, nanti silakan dipelajari sendiri ya tentang ini. DFM itu seperti apa? Yang kedua adalah Computer Aided Design atau CAD. Ini kalau mau membuat apa-apa sekarang sudah pakai bantuan komputer. Orang teknik elektro, mekatronika itu kalau mau mendesain, saya mau membuat motor listrik ya, saya desain dulu pakai komputer. Saya simulasikan. Kita mau mendesain robot, ya kita desain dulu. Kita mau mendesain produk untuk PKM mahasiswa ini, program kreativitas mahasiswa, kita desain. Kita pakai bantuan CAD, ada AutoCAD. Ya, kalau kita buat instalasi listrik ya pakai AutoCAD. Kita rancang dulu. Kita mau bangun rumah, kita pakai ArchiCAD. Kita mau buat motor listrik ya kita desain pakai motor CAD. Yang berikutnya ada CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah ini gambarannya seperti ini. Ini mau buat apa sekarang sudah integrated pakai komputer semua, computerized. CAD CAM. Nah, ini jadi satu kesatuan. Desainnya pakai CAD ya, produksinya pakai CAM. Contoh CNC. Computer Numerical Control. Kita kalau mau membuat bentuk-bentuk tertentu sekarang tinggal kita gambarnya kita masukkan, kita program, alatnya kita masukkan, nanti produknya jadi seperti yang kita desain tadi. Yang berikutnya adalah Computer Integrated Manufacturing. Nah, sekarang sudah mulai ya produk-produknya ini sudah terintegrasi menjadi sistem ya. Prosesnya ada di mana bisa dikontrol jarak jauh. Modular design, robust design, reality virtual design. Sekarang untuk desain sudah pakai virtual reality. Nah, ini banyak ya, terutama nanti di pembelajaran-pembelajaran sudah banyak dikembangkan juga ya, virtual reality ya. Value analysis ya, environmentally friendly design dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan tentang ini nanti ada FMS juga, flexible manufacturing system. Nah, silakan nanti Anda kaji sendiri. Ini nggak perlu saya jelaskan karena Anda orang teknik elektro. Ada yang dari elektro, ada yang dari mekatronika. Nah, berikutnya untuk faktor-faktor produksi. Apa aja sih yang mempengaruhi dari produksi itu? Ada banyak ya. Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam nanti apa saja kita bahas. Yang kedua adalah modal. Yang ketiga tenaga kerjanya. Yang keempat teknologi yang digunakan. Yang kelima itu ada sumber pengusaha. Kalau nggak ada pengusahanya ya percuma. Ada SDM, ada modal, ada tenaga kerja, ada teknologi, tapi nggak ada pengusaha yang mengusahakan, ya nggak jadi. Nah yang terakhir ada informasi. Nah kesemuanya ini harus bersinergi. Satu saja tidak ada nggak bisa. Pengusahanya ada, teknologi untuk membuatnya nggak ada, nggak jadi industrinya. Pengusahanya ada, SDM-nya ada, modalnya ada, tenaga kerjanya ada, informasi kita jualnya kemana nggak ada, nggak jadi. Jadi ini merupakan satu kesatuan dari faktor produksi. Nah, kita bahas sumber daya alam apa aja isinya ya. Tanah itu SDM, sumber daya SDA ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan ya. Ini untuk industri makanan, industri pakaian itu dasarnya dari apa? Tumbuhan, dari hewan. Dari jenis tanahnya, udaranya, sinar matahari, hujan, bahan tambang dan lain sebagainya. Oh, misalkan dia anginnya tinggi, kita pakai misalkan pakai ini industri pembangkit tenaga angin. Oh, terik mataharinya tinggi, kita kembangkan industri solar cell. Oh, di sana banyak pohonnya, industri perhutanan ya. Oh, di sana ada tambang, tanahnya mengandung tambang, kita industri tambang dan lain sebagainya. Ini susu ya, industri produk-produk hewani ya, daging dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya nanti bisa kita kembangkan untuk menjadi sumber daya alam dalam proses produksi. Yang kedua yang dibutuhkan adalah sumber daya modal. Nah, modal ada dua, modal tetap dan modal bergerak. Ya modal yang paling fleksibel ini karena uang itu bisa dikonversi menjadi apapun. Bisa jadi gedung, bisa jadi kantor, bisa jadi mesin, bisa jadi bahan baku, bisa jadi macam-macam. Nah, ada bentuk modal itu ada yang konkret dan ada yang abstrak.
Kalau yang konkret itu modalnya adalah mesin, bahan baku, gedung, dan lain sebagainya. Modal yang sifatnya abstrak apa? Nama baik, merek. Nah ini kalau kita mau Anda nama baiknya bagus, membuat industri itu nanti mudah berkembang. Ya, nama baik, misalkan ini alumni UNY ini kan nama baik kan bagi Anda. Sehingga nanti kalau Anda mendirikan industri pendidikan dengan Anda membawa alumni UNY, ini sebuah branded yang sangat trust, terpercaya. UNY sebagai universitas unggul yang ada di Indonesia, baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan. Nah, sehingga di sini ini menjadi nama baik ya. Alhamdulillah Anda kuliah di UNY. Bersyukurlah. Maka ini harus dipupuk terus, jangan sampai nanti nama baik UNY turun. Sehingga nanti menjadi sumber daya modal kita turun. Nah, yang berikutnya adalah sumber daya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ada yang tenaga kerja terdidik ya. Ya seperti dosen, guru, Anda kan calon guru nih. Atau calon engineer, ya Anda ini termasuk tenaga kerja terdidik. Dokter, pengacara, teknisi, manajer, engineer tadi. Ada tenaga kerja yang terlatih, montir, pekerja bangunan, karyawan, operator, kasir, dan ini terlatih. Ada yang tenaga kerja tak terdidik, tak terlatih. Misalkan kuli bangunan, tukang becak, buruh tani. Nah mestinya ini nanti sudah hilang nih di era reforma industri 4.0, ini mulai dirubah menjadi tenaga kerja yang terlatih. Nah yang keempat itu adalah faktor teknologi dan informasi. Teknologi juga penting karena kalau nggak ada teknologi ya nggak jadi industrinya. Nah teknologi produksi itu membawa pengaruh besar terhadap kelangsungan usaha. Kita punya tambang, nggak bisa teknologi untuk ngambilnya nggak ada, ya nggak akan pernah muncul industri tambang. Kita punya bahan baku kapas, tapi teknologi untuk membuat alat penenun kapas nggak ada, ya nggak jadi industri kapas, industri kain. Kita punya kayu, tapi nggak punya teknologi untuk mengolah kayu. Kita punya sumber daya laut yang melimpah. Menurut rilis kemarin kita punya kekayaan laut itu ya ada sekitar 20.000 triliun. Itu potensi. Tapi kalau kita nggak punya teknologi untuk mengolahnya, ya kita nggak bisa mengoptimalkan kekayaan laut kita. Kita punya ikan yang banyak di tengah laut karena kita nggak bisa ngambil, ya yang ngambil malah negara-negara lain. Pakai kapal pukat harimau, kita nggak bisa ngambil. Misalkan seperti itu ya. Sumber informasi adalah data dan fakta yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan. Ini penting nanti kita bahas sendiri untuk manajemen sistem informasi. Contoh nih Singapura. Singapura itu kalau dari sisi sumber dayanya mereka tidak punya apa-apa. Sumber daya alam juga tidak punya. Sumber daya lainnya juga nggak punya. Tetapi mereka lebih leading di bidang apa? Teknologi dan informasi. Sehingga Singapura bisa menjadi negara sentral di Asia. Orang kalau mau perdagangan Indonesia dengan Eropa melalui Singapura. Kita mau ekspor ke Amerika harus lewat Singapura. Kenapa? Singapura punya teknologi dan punya informasi. Apakah Indonesia tidak punya? Punya. Yang tidak dipunyai adalah trust. Apa itu trust? Kepercayaan. Nah ini harus kita bangun, trust ya. Yang berikutnya adalah teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Supaya produktivitasnya meningkat, salah satunya penggunaan teknologi. Yang tadinya pakai engkol tangan, kita ganti pakai mesin. Yang tadinya mesinnya kecil, kita ganti dengan mesin yang besar. Yang tadinya mesinnya boros, kita ganti menjadi mesin yang efisien. Yang tadinya mesinnya itu menghasilkan limbah, sekarang kita ganti dengan mesin yang limbahnya minimalis. Selain produktivitas, itu juga teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses.
Yang berikutnya adalah 9 area teknologi. Ya, ada banyak teknologi yang dikembangkan sekarang ini, terutama di revolusi industri 4.0. Ada teknologi permesinan, ada teknologi otomasi. Ini makanan sehari-hari orang teknik elektro nih. Kalau kita masuk ke dunia industri di revolusi industri 4.0 ini sudah banyak yang mengembangkan automation, ya. Ada DCS, ada PLC, ada SCADA, ada automatic control system, ya, dan lain sebagainya. Ini banyaklah. Ini bahasan-bahasan orang elektro. Teknologi otomasi, ya, di sini otomasi. Ini juga sekarang sudah banyak dikembangkan otomasi. Teknologi pengendalian proses, ya, teknologi robotika. Ini robotnya ASRS. ASRS itu adalah automatic storage, ya, restore storage, ya, penyimpanan secara elektronik, ya, secara integrated. Ini sekarang sudah banyak dikembangkan. Gudang itu nggak ada orangnya karena semua dikerjakan pakai automatic, pakai robot, pakai AGV, automatic guided vehicle. FMS. Ini banyak sekarang restoran mengembangkan konsep FMS, flexible manufacturing system. Industri juga sudah, ya. CIM, computer integrated manufacturing. Teknologi artificial intelligence ini sudah banyak dikembangkan, ya. Nah, berikutnya adalah sumber daya pengusaha. Tadi penting sekali. Ada sumber daya lain tanpa pengusahanya nggak jadi. Nah, pengusaha perannya adalah untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, ya, dalam rangka meningkatkan kegunaan barang secara efektif dan efisien. Nah, tanpa pengusaha ini ya nggak akan jadi industri, nggak akan jadi proses produksi. Nah, pengusaha harus mempunyai apa? Kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, ya, mendanai dan mengendalikan usaha. Ini kelompok pengusaha. Nah, syukur-syukur nanti Anda bisa menjadi pengusaha di bidang electrical engineering. Baik di bidang produk maupun jasa. Bidang jasa misalkan untuk mengembangkan pusat pendidikan, ya, robotika. Konsultasi di bidang electrical. Konsultasi pengembangan produk-produk kreatif dan inovatif. Itu jasa. Kalau produknya Anda bisa inovasi nanti, ya. PKM itu salah satu untuk inovasi. Untuk produksi misalkan yang sudah banyak jalan itu batik, kompor untuk batik, ya, yang dikembangkan. Astuti itu salah satu inovasi alumni kita. Jogja Robotika itu juga untuk jasa penjualan dan juga konsultasi, ya. Nah, ini kemampuan-kemampuan dari seorang pengusaha, kemampuan untuk memprediksi, kemampuan untuk memanage, kemampuan untuk ini, ya, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah sistem produksi yang baik. Nah, wujud dari proses produksi kita bisa lihat di sini. Jadi industri itu ada industri jenis kimia, ada industri perakitan, ada industri transportasi, ada industri jasa, dan ada industri manufaktur. Industri kimia itu menggunakan proses. Jadi sistemnya adalah kontinu. Ini nanti lebih kompleks, ya, untuk manajemen operasi dan produksinya. Karena di kimia itu tidak boleh ada jeda waktu. Contoh industri makanan dan minuman. Apabila sudah diproses, ya, misalkan contoh industri susu, SGM, Sari Husada. Maka apabila sebuah proses tidak boleh mati. Karena kalau proses itu mati, nanti temperaturnya turun, pressure-nya turun, flow-nya turun, ya kan? Maka bisa basi, prosesnya nggak jadi. Maka ini sangat manajemen operasi dan produksi sangat ketat. Industri perakitan ini juga sama, ya. Perakitan juga Toyota misalkan, Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya. Ini industri perakitan motor ataupun mobil. Ini juga kompleks. Tapi ini kalau ini mati tidak apa-apa, berhenti sebentar. Cuma ya tetap rugi, ruginya besar. Cuma produknya tidak cacat. Kalau industri kimia mati ya bubar, ya. Berikutnya transportasi. Ini transformasi termasuk jasa juga sebenarnya. Tapi kita bedakan. Yang berikutnya industri jasa, ada perbankan, ada konsultasi, ada
Tadi sudah kita jelaskan banyak ya. Yang berikutnya adalah industri manufaktur. Kalau ini ada proses transformasi. Bentuknya ada. Bedanya dengan perakitan apa? Kalau perakitan itu dia hanya merakit, tidak membuat. Oh, dia bannya dari misalkan dari Michelin, dari Goodyear, dari apa namanya Dunlop. Oh, nanti mesinnya dari mana? Dari Honda, dari Suzuki, cuma dirakit saja. Nah, kalau industri manufaktur dia membuat ya, ada proses bahan bakunya kayu dibuat jadi mebel, itu manufacture. Bahan bakunya biji besi dibuat menjadi besi, itu ada manufacture di situ. Bisa difahami ya. Kalau garment termasuk perakitan, karena garment itu inputnya kain dipotong-potong dijahit. Tidak ada proses transformasi perubahan bentuknya, nggak ada. Nah, di sini berikutnya adalah tentang wujudnya ini tadi. Untuk industri kimia seperti apa di sini? Sistem produksinya ya menggunakan sifat-sifat kimia. Biasanya pakai reaksi kimia. Contoh apa? Industri makanan, Indofood, Nestle, industri susu, Sari Husada, pupuk Kujang, petrokimia Gresik, ya. Termasuk industri-industri proses yang lain banyak ya. Pupuk Kaltim, terus pupuk Sriwijaya, itu adalah industri proses. Yang kedua adalah industri manufaktur tadi ya. Itu ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari input menjadi output. Industri kursi yang tadi dari kayu. Ya. Ada perubahan dari kayu menjadi kursi jelas. Terus industri yang ada manufaktur jelas adalah industri mainan, mainan anak ya. Industri apalagi ya yang ada perubahannya, dari perubahannya jelas. Industri kertas dari kayu menjadi kertas itu jelas. Industri perakitan ya di sini contohnya tadi otomotif, industri komputer juga Mas. Tapi kalau yang membuat prosesornya itu adalah industri manufaktur. Tapi kalau perakitan komputernya industri perakitan. Yang berikutnya industri transportasi, itu ada transportasi darat, ada udara, ada laut. Untuk industri jasa itu nanti ada macam-macam ya, ada bank, ada rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam manajemen operasi dan produksi yang penting dilakukan adalah tentang perencanaan kapasitas. Nah, bagaimana untuk merencanakan kapasitas? Yang pertama ini ada produk yang mau dihasilkan itu berapa, throughput-nya berapa. Yang kedua, cost-nya berapa, ya. Delivery-nya seperti apa, kebutuhan sumber dayanya seperti apa, walk-in proses dan lead time-nya bagaimana, firefighting-nya bagaimana, ya. Jadi kalau nanti ada, oh di sini kurang, nanti bagaimana solusinya? Oh di sini kelebihan, bagaimana ini nanti untuk supaya efektif dan efisien. Nah ini adalah kaitannya nanti dengan perencanaan kapasitas. Nah perencanaan kapasitas produksi itu adalah hasil produksi atau jumlah yang dapat disimpan, ditahan, diterima, ya, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode tertentu. Itu namanya kapasitas. Nah, kapasitas nanti ada 3 ya, kapasitas jangka panjang, kapasitas jangka menengah, dan kapasitas jangka pendek. Nah, sehingga nanti di sini manajemen operasi dan produksi harus punya sign of forecasting. Oh, kita nanti kapasitas produksi kita dalam waktu jangka pendeknya kita mampu berapa? Jangka menengah kita berapa? Jangka panjang kita berapa? Nah, ini disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Mesin, tenaga kerja, material, modal, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah tentang untuk kapasitas desain. Jadi output maksimum sistem secara teoritis dalam periode tertentu. Kapasitas desain, kita merencanakan kapasitas desain kita berapa? Seberapa besar organisasi ya beroperasi di bawah kapasitas desain sekitar 82%. Jadi biasanya untuk kapasitas desain itu enggak di fullkan, walaupun ini bisa 100%. Contoh pembangkit ya, pembangkit listrik itu kapasitas
desainnya berapa? 82%. Kapasitas produksi sepatu berapa? 82%. Nanti kalau ada peningkatan permintaan ya kita bisa naikkan menjadi 100%. Atau bahkan lebih ya dengan penambahan nanti. Kalau tenaga kerja nanti ada lembur atau outsourcing ya. Kalau mesin nanti ada upgrade. Kalau nanti kaitannya dengan energi nanti kita bisa upgrade dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kapasitas efektif, yaitu adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Nah, jadi nanti kita bicaranya adalah efektifnya berapa ini kapasitasnya, bukan kapasitas maksimum. Nah, biasanya di dalam desain itu 82%, efektifnya berapa? Nah, di sini perlu dilakukan pengukuran utilisasi dan efisiensi. Nah, yang namanya capacity planning itu ya harus disesuaikan di sini. Ini adalah siklus ya. Mulai dari pelayanannya, ya, biayanya, terus nanti kontrolnya. Nah, ini adalah sebuah siklus yang nanti harus kita atur. Nah, kapasitas produksi itu dapat direncanakan dengan mempertimbangkan integrasi strategi dan investasi yang terkait dengan kapasitas. Caranya di mana? Dengan melakukan peramalan atau forecasting. Jadi permintaan itu harus diprediksi dengan tepat. Karena kalau meleset ya nanti kita akan berlebih atau kurang. Yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga adalah menentukan tingkat operasi yang optimum dan membangun untuk perubahan. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan perencanaan fasilitas ya, itu adalah nanti lokasi. Lokasi nanti untuk proses produksi ini. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku. Kalau misalkan industri kertas ya sebaiknya nanti dekat dengan materialnya, kayunya, ya bahan bakunya apa? Kertas itu kayu ya, kita harus dekatkan dengan sumbernya. Industri pembangkit listrik ya kita dekatkan dengan pengiriman bahan bakunya. Jadi kalau PLTU ya mesti harus dibangun di dekat dengan laut. Karena apa? Supaya nanti transportasinya itu mudah. Yang berikutnya adalah layout. Nah, layout juga memegang peranan yang sangat penting. Ini adalah nanti kita akan masuk pada perancangan tata cara kerja ini di bab 7. Tata cara kerja. Nah, salah satunya nanti adalah layout. Bagaimana kita menata ya, menata alat, menata bahan, menata orang, menata proses agar di sini proses produksi menjadi efektif dan efisien. Yang berkaitan dengan fungsi layout adalah bagian penyimpanan, bagian pemasaran, bagian proyek, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tentang manajemen kualitas. Tadi di awal kita sudah garis bawahi ya, perancangan produk yang berkualitas. Maka di sini ya harus kita rancang dengan baik. Jadi menghasilkan produk akhir yang sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada produk quality, ada quality proses ya. Jadi setiap proses harus mampu dikontrol dengan baik sesuai dengan perencanaan. Nah, ini contohnya misalkan untuk kualitas energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit ya, oleh PLN, mulai dari dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan, nanti dipakai konsumen. Untuk listrik AC, kualitasnya seperti apa? Ini adalah contoh dimensi kualitasnya. Yang pertama apa? Stabil tegangannya. Yang kedua frekuensinya stabil. Kalau tegangannya naik turun ya nanti rusak semua peralatan listrik yang di rumah kita. Fasenya seimbang untuk listrik 3 fase. Urutan fasenya juga harus baik ya. RST, jangan sampai nanti RST urutan fasenya yang normal itu kan 120 derajat masing-masing fase. Bisa juga nanti berubah menjadi tidak 120. Nah, ini juga merusak alat. Tegangannya harus seimbang, kontinuitas layanan nggak mati hidup, ya. Bentuk gelombangnya harusnya sinus, jangan sampai nanti gelombangnya cacat.
Nah, ini adalah gelombang yang baik. Ya. Nah, untuk contoh yang lain, misalkan produk sepatu. Dimensi kualitasnya apa? Ini ada beberapa merek nih ya. Ini hanya contoh saja. Yang pertama, nyaman dipakai. Yang kedua, awet. Yang ketiga, pilihan warnanya banyak. Pilihan modelnya banyak. Mudah untuk mendapatkan produk. Oh, di toko online ada, di offline ada, ya. Di kota A, kota B, kota C juga ada. Enak ya. Layanan penjualannya juga enak ya. Layanan pembayarannya juga macam-macam. Bisa pakai cash, bisa pakai transfer, ya, bisa pakai COD, ya. Harganya kompetitif, garansi, ya, after sale service-nya dan lain sebagainya. Ini adalah dimensi kualitas. Nah, yang contoh berikutnya adalah untuk produk komputer. Ini ada komputer jenis desktop, ya. Ada komputer yang all in one, ini yang sekarang lagi ngetrend, ya. Nah, gimana untuk kualitasnya? Yang pertama ditunjukkan dari apa? Kecepatan pemrosesan. Nah, ini disesuaikan dengan software yang digunakan. Yang kedua adalah keawetan, ketahanan terhadap endurance-nya. Kalau digunakan untuk lembur 24 jam, ini komputer panas atau tidak? Trouble atau tidak? Pilihan variasi produk. Oh, kalau untuk editing video, kalau untuk office, kalau untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk eksekutif dan lain sebagainya, ini disesuaikan. Pilihan warna, ya, kemudian mendapatkan produk, layanan, pembayaran, harga, garansi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk dimensi dari kualitas. Untuk manajemen kualitas nanti akan kita bahas secara khusus pada minggu ke-8 dan 9. Ya. Nah, yang berikutnya adalah biaya. Ini biaya juga sangat penting. Karena biaya nanti sangat menentukan dari kualitas itu sendiri. Produk akhir dengan harga yang murah tanpa mengeluarkan kualitas itu adalah merupakan sebuah tantangan. Nah, untuk bisa menghasilkan ini maka apa? Ya biaya produksinya harus minimal. Nah, caranya gimana? Rugi-rugi harus kita tekan, ya, jangan ada pemborosan di lini produksi maupun operasi. Nah, untuk komponen biaya nanti ada berbagai macam, ya, ada biaya material, ada tenaga, ada biaya overhead dan biaya-biaya yang lain. Saya kira itu ya untuk materi manajemen operasi dan produksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila Anda masih belum paham, silahkan nanti bisa sharing, ya, tulis pertanyaan atau komentar melalui kolom komentar yang ada di situ, ya. Apabila ada kurang dan salahnya dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.